kita berdua ingin menjelaskan tentang cara pengumpulan data. Total nilai ijazah Mahasiswa Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Sebelum kita mulai, izinkan kami berdua memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Landari dengan NPM 2024 1051 5024. Halo, perkenalkan nama saya Siti Syamika dengan NPM 2024 1051 5018. Kita mau bahas apa sih lo di video ini? Di video ini kita akan membahas cara pengumpulan data, lalu diubah ke data tunggal, data kelompok, grafik histogram, grafik poligon, grafik objek, dan grafik pixar. Kalian ingin tahu nggak gimana cara kita untuk menjelaskannya? Simak video kita terus ya. Gimana sih Kak cara pengumpulan datanya? Oh, kalian ingin tahu cara pengumpulan datanya seperti apa? Sebenarnya, cara pengumpulan data itu ada berbagai cara, guys. Ada yang terjun langsung, ada yang menggunakan media online seperti Google Form. Nah, kebetulan di sini kita pakai media Google Form untuk mengumpulkan data. Nah, bantu kita dong guys untuk mengisi link di bawah ini. Bantu kita ya untuk isi data-datanya. Jangan lupa. Kak, tapi aku masih bingung nih Kak, gimana cara mengisinya? Oh, kalian masih bingung cara pengisiannya kayak gimana? Sini, aku bantu. Pertama-tama, klik dulu link di bawah ini, lalu akan muncul gambar seperti ini. Nah, di sini ada kolom pertama, yaitu isi nama kalian. Nah, jangan isi nama bapak kalian. Kenapa? Karena nggak dibutuhin. Nah, misal nama aku Ayu Landari, isi nama Ayu Landari, lalu di bawahnya kolom kedua ada nilai ijazah, isi nilai ijazah kalian. Udah, tinggal submit aja. Nanti nilai kalian akan muncul di email kami dalam bentuk seperti ini ya guys. Nah, nilai yang seperti inilah yang kita pakai untuk data tunggal dan lain-lain. Di sini kita akan membahas data tunggal. Gimana sih Kak cara membuat data tunggal? Sini aku ajarin ya. Cara membuat data tunggal yaitu dengan cara mengumpulkan hasil dari yang kita kumpulkan tadi, data-data kalian tadi, ke dalam kotak-kotak kecil seperti di samping saya ini. Nah, setelah kalian mengumpulkan semuanya, mari kita membuat tabel data tunggal. Tabel data tunggal ada dua, ada nilai dan ada frekuensi. Nah, untuk nilai, karena kita sudah menemukan nilai tertinggi kita yaitu 96 dan nilai terendah kita itu adalah 79, maka pertama-tama kita urutkan dari nilai tertinggi 96 hingga ke bawah sampai 79. Setelah semuanya sudah tertulis, nah baru kita masukkan frekuensinya. Gimana ya cara masukinya? Oke, pertama-tama cara masukinya yaitu kita hitung nih si 96-nya ada berapa. Mari kita lihat nih. Kita lihat yuk di kotak-kotak kecil ini ada berapa ya? Oh, ternyata ada 1. Jadi pas di frekuensinya kita hanya menulis 1 saja. Nah, untuk seterusnya hingga ke bawah semuanya akan sama saja seperti yang tadi saya jelaskan. Gimana? Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bab data kelompok. Tapi sebelum kita membuat data kelompok, kita perlu nih menentukan jarak pengukuran atau JP, interval atau I, dan jumlah interval. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan JP? Nah, JP itu menggunakan rumus nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Tadi kan kita udah dapet ya nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Langsung aja dimasukin 96 dikurang 79 yaitu 17. Nah, setelah kita dapat JP-nya, kita bisa nih langsung menentukan I-nya. Di sini aku dan temanku memakai I jumlahnya 3. Nah, habis itu bisa langsung mencari jumlah intervalnya dengan cara JP per I. Jadi 17 per 3.
Hasilnya 5,6. Dibulatin aja guys jadi 6. Nah, setelah kita dapat JP dan I-nya, maka bisa nih kita langsung membuat tabel data kelompoknya. Tapi sebelum kita buat data tabel kelompoknya, aku mau kasih tips. Nih, kalian tuh kalau bikin pengelompokan lebih bagus dari nilai yang terbawah. Kenapa? Karena itu akan mempermudah kalian dalam mengelompokkan data. Nah, tadi kan kita I-nya dapatnya 3 ya. Nah, cara pengelompokannya itu dengan cara mengkalikan kelipatan 3 dari angka terendah. Nah, tadi kan angka terendah kita tuh 79, 80, 81. Nah, kita dapat nih segini. Nah, seterusnya seperti itu ya. Lalu jumlah intervalnya kita dapat dari berapa kalian dapat pengelompokan. Nah, itu dapatnya berapa ya guys. Habis itu cara menghitung frekuensinya didapat dari berapa banyak angka dari pengelompokan tersebut. Kayak ini nih 79 sampai 81 itu ada berapa di tabel jumlah angkanya? Ada 5. Nah, kita tulis 5. Nah, gampang kan, mudah. Tabel kelompok selesai. Oke, masuk ke grafik histogram. Kalian ingin tahu tidak gimana cara membuat grafik histogram? Nah, cara membuat grafik histogram, dia akan membuat menggunakan tabel data kelompok. Tapi, ini ada tapinya nih. Tapi, dia menambahkan titik tengah. Ntar aku ajarin ya cara membuat titik tengah. Pertama-tama, kita munculkan dulu tabel data kelompok yang telah kita buat tadi. Setelah sudah, mari kita masukkan tabel tentang titik tengah. Dan kalian ingin tahu kan gimana cara membuatnya? Oke, sini aku ajarin. Untuk mencari titik tengah, kita mulai dari misalkan nih, aku ingin mengambil angka terendah kita di angka 79 hingga 81. 79 hingga 81 kan ada 3 huruf, 79, 80, 81. Nah, kita ambil dari yang berada di tengah-tengah mereka nih, seperti 80. Jadi titik tengah dari 79 hingga 81 adalah 80. Seperti itu. Paham? Kalau tidak paham, kalian bisa komen di bawah ini. Dan untuk selanjutnya kita akan membuat grafik histogram. Grafik histogram itu ada Y dan X-nya. Garis Y-nya itu untuk frekuensi dan garis X-nya untuk titik tengah. Seperti yang telah kami buat seperti ini. Nah, cukup mudah kan? Halo guys, selanjutnya kita akan masuk ke grafik poligon. Nah, grafik poligon yang kita pakai itu tetap menggunakan data kelompok ya guys. Nah, sebelum kita membuat grafik poligon, perlu diingat bahwa grafik poligon itu memerlukan penambahan pada nilai titik terendah dan nilai tertinggi. Untuk pengukurannya itu menggunakan interval. Karena tadi kita intervalnya 3, jadi kelipatan yang kita gunakan adalah 3. Nah, titik terendah kita kan tadi 79 ya. Jadi langsung bisa dihitung 76, 77, 78. Nah, itu langsung bisa dimasukin ya guys. Nah, sama dengan nilai tertingginya. Tadi kan nilai tertinggi kita itu 96 ya. Langsung aja deh 97, 98, 99. Nah, habis itu bisa langsung dimasukkan. Nah, berikut adalah gambaran grafik histogramnya. Mudah sekali bukan? Untuk bab poligon sudah selesai ya guys. Semoga Kali bermanfaat. ini kita akan membuat grafik OGIF. Gimana sih Kak cara membuat grafik OGIF? Sini, kita akan bahas di video kali ini. Grafik OGIF itu sangat berbeda dengan grafik histogram dan poligon. Apa ya bedanya ya? Grafik histogram dan poligon dia hanya membutuhkan titik tengah. Sedangkan grafik OGIF itu memerlukan frekuensi kumulatif atau FK, persen frekuensi kumulatif atau persen FK, dan tepi atas atau TA. Cara menghitung frekuensi kumulatif yaitu dengan cara frekuensi ditambah dengan frekuensi atas ya. Tips dari aku, jangan pernah memulainya dari nilai tertinggi, mulailah dari nilai terendah. Dan frekuensi di rendahnya ini sama dengan frekuensi kumulatifnya, yaitu misalkan aku kan frekuensinya 5. Nah, frekuensi kumulatifnya itu juga 5. Seperti itu. Oke, lanjut caranya. Lanjut contohnya aja ya. Contohnya,
5 ditambah dengan frekuensi atasku ini ada 8, yaitu hasilnya menjadi 13. Dan seterusnya, 13 ditambah dengan frekuensi selanjutnya dan seterusnya. Kali ini kita akan menghitung persen FK. Gimana sih cara menghitungnya? Oke, rumus persen FK adalah frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kumulatif tertinggi dikali 100. Contoh, 36 dibagi dengan 36 dikali 100 hasilnya adalah 100. Dan contoh kedua nih, untuk di bawahnya 34 dibagi 36 kali 100 sama dengan nih, kalau kalian dihitung kalkulator kan hasilnya tuh banyak ya. Hasilnya 94,4444. Nah, kalian ambil aja 94,4 seperti itu. Jika di belakang 2 angka di belakang koma itu lebih dari 5, kalian bulatkan ya, jangan lupa. Oke, kali ini kita akan membahas tepi atas atau TA. Rumusnya gimana sih? Rumus TA adalah nilai tertinggi dalam pengelompokan ditambah dengan 0,5. Nah, seperti 79 hingga ke 81. Nah, nilai tertinggi dari 79 ke 81 adalah 81. Nah, jadi 81 ditambah 0,5 hasilnya sama dengan 81,5. Dan seterusnya akan sama seperti rumus tersebut. Setelah mendapatkan semuanya, mari yuk kita buat gimana sih grafiknya. Untuk garis Y-nya kita masukkan itu frekuensi kumulatif, sedangkan garis X-nya kita masukkan tepi atas, seperti grafik yang telah aku buat seperti ini. Mudah kan? Nah, setelah itu kita masuk ke dalam bab grafik pitch art. Di dalam pitch art kita menggunakan data kelompok. Yuk kita lihat gambar grafik yang telah kita buat. Di dalam grafik terdapat persentase. Dapat dari mana? Persentase yang kita gunakan menggunakan frekuensi data kelompok. Nah, coba kita lihat persentasenya. Dalam satu lingkaran persentase berjumlah 100. Sekian dari kelompok kami. Kasih. Oh, begitu ya Kak cara pengumpulan datanya. Yap, betul, begitulah cara kelompok kami dalam mengumpulkan data, mencari data tunggal, data kelompok, grafik histogram, grafik poligon, grafik OGIF, dan pitch art. Nah, udah paham belum kalian? Nah, jika kalian belum paham, diskusi aja di bawah ini nih. Kan ada kolom komentar tuh, diskusi aja di situ. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila dari kami berdua ada yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan tongkol makan kedondong, I love you, Chong.